Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang jadikanlah lelahmu menjadi jariyah. Ketahuilah bahwa semulia-mulia seseorang berupaya beramal dari umur-umur yang dia lewati itu, setinggi-tingginya pengorbanan dari orang ketika berupaya di dunia ini, sebaik-baiknya orang capek, orang lelah adalah talabul ilm asy-syar'i. Pengorbanan seseorang dari umurnya, letih lelahnya seseorang, yang paling baik, yang paling mulia adalah ketika digunakan untuk menuntut ilmu syar'i. Semua orang pasti, tadi telah kita bahas, mendapati rasa capek dan lelah. Akan tetapi ada perbedaan antara orang yang capek dan lelahnya itu pengaruhnya hanya urusan dunia, terputus di dunia saja. Ada yang lainnya, capek dan lelahnya itu akan terus berkesinambungan sampai di alam kuburnya, sampai ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikannya itu akan bersambung terus, nggak putus-putus. Bahkan lelah dan capeknya itu akan menjadikan nur di dalam kuburnya. Lelah dan capeknya itu akan menjadikan pemberat timbangan hasanatnya ketika di yaumul qiyamah. Maka ketika seseorang meluangkan waktunya, mengorbankan rasa jerih payahnya, capeknya untuk talabul ilm, dia akan mendapatkan kesinambungan terus-menerus. Maka sepatutnya masing-masing kita untuk siap mengorbankan waktu dan capek kita untuk menuntut ilmu syar'i. Karena ada perbedaan yang jelas antara seseorang yang berbuat hanya untuk dunianya, terputus ketika di dunia, sementara orang yang berjuang mengorbankan waktunya dan lelahnya untuk ilmu akan berkesinambungan. Maka itulah ilmu syar'i. Karena yang namanya ilmu adalah pokok dari segala kebaikan. Ilmu syar'i dialah yang memperbaiki akidah kita. Ilmu syar'i pula lah yang akan memperbaiki ibadah kita. Bagaimana kita tahu mana yang benar dan yang mana salah kalau tanpa punya ilmu?
Dengan ilmu itulah kita tahu ini akidah yang benar, ini akidah yang salah. Ini tata cara beribadah yang benar, ini tata cara beribadah yang salah. Di dalam pergaulan, ilmu akan menuntun kita berakhlak dan bergaul. Punya adab, punya tata kerama. Ilmu pula lah yang mengendalikan kita untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita akan dituntun untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu adalah asas seseorang mendapatkan an-najah wal falah. Kita tahu bahwa manusia Allah ciptakan untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak mungkin seseorang bisa beribadah tanpa ilmu. Bagaimana kita bisa beribadah? Ibadah kita bisa benar, ibadah kita bisa diridhai oleh Allah tanpa dengan ilmu. Sementara kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang beribadah tanpa ilmu, bisa jadi dia beribadah tapi justru menjerumuskan kepada kesesatan. Betapa banyaknya manusia beribadah tanpa ilmu justru sesat. Niatnya dia beribadah, akan tetapi karena tanpa ilmu dia melakukan kebid'ahan, tambahan-tambahan tata cara, tambahan-tambahan bentuk-bentuk ibadah yang tidak menjadikan Allah ridho padanya, justru sebaliknya Allah murka dengan perbuatan itu. Maka pahamilah, ibadah tanpa ilmu justru akan menyesatkannya. Dan ilmu tanpa amal justru akan menjadikan apa? Hujah untuk sang pelakunya. Maka ilmu yang harus kita utamakan, al-ilmu qabla al-qaul wal amal, kata Imam Bukhari rahimahullah. Dasarnya firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah katakan fa'lam. Ini adalah perintah dari Allah. Berilmulah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik. Baru setelah itu Allah perintahkan kita untuk beramal, yaitu beristighfar atas dosa-dosa kalian, atas kesalahan kalian. Sebelum amalan, Allah perintahkan kita berilmu. Fastaghfir, itu adalah perintah untuk kita beramal. Sebelum Allah perintahkan kita istighfar, Allah perintahkan kita untuk berilmu. Fa'lam. Allah perintahkan pertama, kita berilmu. Dari ayat ini, Imam Bukhari rahimahullah dijadikan dalil. Seperti kita tahu dalilnya Imam Bukhari dalam babnya. Maka Imam Bukhari bikin bab dalam kitab Sahih Bukhari, al-ilm qabla qaul wal amal. Ilmu sebelum ucapan dan sebelum amalan. Maka dengan ilmu inilah, ilmu menerangkan kepada sang hamba tentang man rabbuka. Siapa Tuhanmu yang sesungguhnya? Ketika kita belajar, kita akan tahu tentang ilmu ini, tentang Allah itu siapa yang sesungguhnya.
Dengan ilmu pula kita akan tahu hak-hak Allah atas kita. Apa saja sih hak Allah atas kita? Dengan ilmu pula kita akan tahu apa yang menyebabkan Allah cinta pada kita. Apa pula yang menyebabkan Allah ridho pada kita. Penting untuk kita tahu kapan Allah itu ridho, kapan Allah mencintai kita. Apa sebab-sebab kita mendapatkan cinta dari Allah? Apa sebab-sebab kita mendapatkan keridhaan dari Allah? Ini penting sekali. Bagaimana kita bisa tahu itu semua kalau kita tidak berilmu, tidak mau belajar? Penting pula penyebab-penyebab Allah murka. Apa sebab-sebab Allah murka itu? Dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Semua itu perlu ilmu. Ketika kita berilmu, maka kita akan menjadi hamba Allah yang beribadah dengan benar. Maka talabul ilm termasuk perkara yang paling agung untuk seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilm termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, talabul ilm adalah amalan yang paling afdol setelah amalan faraid. Setelah kita tahu tentang kedudukan ilmu, maka kita perlu tahu fadilah talabul ilm dari kitab Allah dan sunnah Rasul. Dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan talabul ilm. Kalau kita pelajari dalam Al-Quran dan hadis, kita temui banyak dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan seseorang menuntut ilmu. Lihatlah dalam surat Al-Mujadalah, misalkan Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Allah angkat derajat orang yang mau menuntut ilmu. Ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semua mau menuntut ilmu, maka derajat kita dinaikkan dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Bahasa lainnya dibedakan. Ada perlakuan perbedaan. Dibedakan antara dirimu kalau engkau menuntut ilmu agama, menuntut ilmu yang syar'i, dengan orang yang tidak menuntut ilmu syar'i. Dibedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibedakan sekian derajat. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina ya'lamun." Apakah sama orang-orang yang mengerti, yang berilmu, dan orang-orang yang tidak berilmu? Kalimatnya pertanyaan, sesungguhnya penegasan. Wahai manusia, sungguh sangat berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tentunya pertanyaan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kalimatnya pertanyaan tapi tidak butuh jawaban. Karena sebenarnya ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada manusia bahwa sangat berbeda orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Bahkan dalam syariat, jangankan manusia, anjing dibedakan. Anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu.
Anjing yang terdidik ketika dilepas untuk berburu, buruannya halal. Sementara anjing yang tidak terdidik diajak berburu, buruannya tidak halal. Dibedakan dalam hukum, apalagi manusia. Maka dalam ayat ini Allah ingin menunjukkan perbedaan kemuliaan antara orang yang belajar, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan Allah tidak pernah memerintahkan kepada nabinya untuk tambahan kecuali dalam urusan ilmu. Allah katakan, "Qul Rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu. Allah tidak memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan harta yang banyak. Allah pula tidak memerintahkan kepada nabinya agar nabi meminta kendaraan yang bagus-bagus. Atau tidak memerintahkan untuk minta istri yang banyak, tidak. Tetapi yang Allah perintahkan apa? Rabbi zidni ilma. Ini menunjukkan ilmu di atas segalanya. Sampai-sampai Allah perintahkan kepada nabinya, mintalah engkau wahai Muhammad tambahan ilmu, bukan yang lainnya. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Di dalam sunnah pula, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut di dalamnya, menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kalau kita tanya siapa yang ingin memperoleh surga dengan mudah, maka semua mengatakan saya. Tetapi ketika siapkah konsekuensinya agar kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan jalan surga itu? Nah ini yang kita berpikir 2 kali, 3 kali. Karena kemudahan itu dibalik menuntut ilmu. Kalau engkau menuntut ilmu, engkau akan mendapatkan kemudahan. Jalan ke surga. Ini adalah jaminan dari Rasul alaihissalam. Ini adalah perkabaran dari Rasul. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka siapa-siapa yang ingin mendapatkan kemudahan jalan surga, yang diberitakan oleh Rasul adalah tempuhlah, carilah ilmu. Kalau kita mau menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tariqan ila al-jannah. Di dalam sabdanya yang lain, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan. Siapa yang menghendaki? Allah. Apa yang dikehendaki Allah?
kebaikan pada seseorang. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya pada orang itu, maka yufaqihu fiddin, Allah jadikan orang itu faqih dalam agamanya. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul mengabarkan kepada kita ciri-ciri dari Allah menghendaki kebaikan untuk dirimu kalau kamu menuntut ilmu agama, kalau kamu dijadikan faqih. Maka kalau hari ini tidak ada keinginan kita untuk belajar agama, kalau di hari ini kita malas belajar agama, apalagi faqih, maka patut kita bertanya, jangan-jangan Allah tidak menghendaki kebaikan untuk diri kita. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan untuk diri kita, maka hancurlah kita. Akan binasa kita ini. Maka sepatutnya kita menangis, kita memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan jalan menuntut ilmu. Kalau di hari ini kita banyak halangan untuk belajar ilmu syar'i, patut kita prihatin pada diri kita. Jangan menyalahkan orang lain. Patut kita prihatin pada diri kita. Patut kita khawatir. Jangan-jangan Allah tidak menghendaki kebaikan untuk diri kita. Halangan untuk menuntut ilmu itu banyak. Kadang hanya karena tersinggung pada ustadznya tidak mau hadir lagi. Kadang kepada pengurus masjidnya tidak mau hadir lagi. Diuji sama Allah. Dengan halangan seperti itu, dia berhenti belajar. Siapkah dirimu tidak faqih dalam agama? Akankah engkau biarkan dirimu terus di atas kebodohan dalam masalah agama? Maka patut kita sering mengulang hadis ini, man yuridilladzi khairan yufaqihu fiddin. Pahamilah tentang kebalikannya. Tanda Allah tidak menghendaki kebaikan untuk diri kita kalau kita tidak faqih hari ini. Tidak ada kemampuan untuk belajar agama. Kalau di hari ini kita tidak yaltamis fihi ilman, tidak mau mencari, menuntut ilmu, mencari jalan untuk menuntut ilmu, berarti kita tidak mendapatkan kemudahan jalan ke surga. Maka alamat kebaikan, alamat Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba ketika Allah bukakan untuk orang itu bab al-ilm. Kalau dibuka pintu ilmu untuk orang itu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan pada orang itu. Maka wajib atas kita semua untuk mau duduk di majelis-majelis ilmu. Maka sepatutnya ketika kita di majelis ilmu, kita harusnya merasa tentram, senang. Ketika kita membaca kitab-kitab ilmu, sepatutnya kita senang. Ketika mudzakarah dan murojaah, sepatutnya kita suka akan hal itu.
Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Walaupun jalan menuntut ilmu adalah keutamaan, kemuliaan, tetapi ketika kita menuntutnya, patut kita ketahui bahwa jalan ilmu itu tidak mulus-mulus amat, tidak nyaman untuk dilewatin, tidak terhampar permadani merah menyambut Anda. Justru yang ada sebaliknya. Jalan yang ditempuh bukan jalan yang mudah. Tidak dimudahkan untuk setiap orang. Karena thalabul ilmi itu membutuhkan pertama kesabaran. Tanpa kesabaran kita luput. Lihatlah banyak orang yang putus dari belajar ilmu agama karena nggak sabar. Nggak sabar mungkin karena jaraknya, nggak sabar mungkin karena situasi di tempat dia belajar nggak nyaman, nggak ada AC. Nggak sabar mungkin karena ustadznya, nggak sabar mungkin karena ini dan itu. Walhasil menuntut ilmu butuh kesabaran. Maka ini termasuk perkara yang berat untuk menuntut ilmu. Yang kedua, perlu mujahadah, kesungguh-sungguhan. Kesungguh-sungguhan dalam menuntut ilmu mengantarkan kepada keberhasilan. Tetapi kalau nggak sungguh-sungguh, main-main, asal sekedar, ya begitu-begitu terus. Dalam menuntut ilmu perlu perjuangan dan pengorbanan. Tanpa perjuangan dan pengorbanan, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Lihatlah para ulama. Mereka korbankan dan betul-betul dia perjuangkan untuk mendapatkan ilmu itu. Menuntut ilmu perlu istimror. Tidak bisa ditempuh 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, setelah itu selesai. Tidak. Terus. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagiannya untukmu sampai engkau curahkan segalanya untuk ilmu. Ilmu itu luas. Kamu curahkan semua waktumu untuk ilmu, baru engkau akan diberi sebagiannya. Tanpa curahan waktu, kesungguhan, kamu tidak akan dapatkan ilmu. Maka para ulama mengatakan, al-ilmu akan memberikan padamu sebagian jika kamu berikan segalanya untuk ilmu itu. Maka banyak thalabul ilmi mulainya semangat, setelah itu berhenti. Berapa banyak orang yang menggebu-gebu dalam belajar, setelah itu futur di jalan dan terputuslah dari ilmu. Memang ilmu itu perjalanannya panjang. Maka tadi dikatakan perlu kesabaran.
Perlu istimror terus menerus, tidak boleh putus. Perlu pengorbanan darimu untuk mendapatkan ilmu. Karena memang seseorang yang berilmu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka lelah dan capeknya seseorang dengan ilmu, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan dalam dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Dan untuk contoh terbaiknya dalam hal ini adalah yang kita lihat dari para salafus saleh. Bagaimana kesabaran mereka dalam menuntut ilmu, bagaimana perjuangan mereka dalam menuntut ilmu, dan bagaimana pengorbanan mereka dalam menuntut ilmu. Kita bisa melihat contoh yang banyak sekali dari para ulama kita. Kalau di kalangan para sahabat kita bisa melihat Jabir radhiyallahu anhu. Dikabarkan bahwa sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau telah safar 1 bulan penuh menuju Syam untuk cuma mendengarkan satu hadis dari sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Dia dengar Abdullah bin Unais punya satu hadis yang dia belum punya. Abdullah bin Unais adanya di Syam. Maka dia pergi ke Syam berjalan kaki 1 bulan untuk cuma satu hadis. Betapa sabarnya. Dengan kesendirian berjalan melewati padang pasir, gurun dan sebagainya. Ancaman macam-macam. Di sana ada serigala, di sana ada binatang-binatang buas. Tempat yang asing bagi dia dilewati. 1 bulan. Perjalanan sendirian. Berjalan kaki. Bukan lewat hutan-hutan yang teduh. Yang dilewatin adalah padang pasir, lembah-lembah dan sebagainya. Tidak seperti kita, zaman kita sekarang ini. Dari Sambas ke sini, berapa? 7 jam. Pakai mobil AC. Dan itu pun kita masih mengatakan apa? Capek dan sebagainya. Perbedaan antara zaman itu dengan zaman kita sekarang. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau berjalan dari Baghdad ke Yaman. Setelah itu dia pun pergi ke Hijaz, kemudian pergi ke Syam. Semua itu dilakukan untuk mencari hadis. Kadang cuma untuk mendengar satu hadis. Dan ketika itu beliau mengatakan ma'al makhbarah ila makbarah. Menuntut ilmu itu dari kotak tinta menuju ke kuburan. Artinya selama perjalanan hidup aku curahkan untuk menuntut ilmu. Kalau ditanya, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Akan dijawab oleh beliau, mal makhbarah il makhbarah. Bersama kotak tinta sampai ke kuburan saya akan menuntut ilmu. Artinya dia akan terus-menerus menuntut ilmu, melazimkan dirinya untuk menuntut ilmu sampai datang kematian.
Bukan cuma setahun, 2 tahun. Terus minta jadi kayak Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Belajarnya cuma ciping kata orang Jawa, ngaji kuping tok. Nggak ada tulisan, nggak ada apa. Terus minta setelah 2 tahun jadi kayak Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Sangat berbeda pengorbanan yang dilakukan para ulama-ulama dahulu dengan kita. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang beliau hafal sampai mendapatkan ratusan ribu hadis. Ada yang meriwayatkan beliau hafal sampai 300.000 hadis. Untuk mendapatkan segitu banyaknya hadis, dia menempuh dari barat sampai ke timur, dijelajahi semua negeri. Yang artinya rasa lapar dia sabari, rasa haus dia sabari, capek, letih, ya dia rasakan, dia nikmati semua itu. Dalam kondisi dia asing, di negeri asing, keterasingan, kesendirian, nggak ada sanak saudara. Perjuangan beliau itulah yang ujung-ujung melahirkan kitab-kitab besar yang sampai detik ini jadi rujukan orang-orang muslimin. Perjuangan beliau seperti itulah yang akhirnya lahir kitab Sahih Bukhari yang disebut Al-Jami' As-Sahih. Tapi ma'rufnya kita dengan nama Sahih Bukhari. Juga kita lihat kisah tentang Abu Hatim. Abu Hatim Ar-Razi. Ketika itu dia bertiga. Abu Hatim, terus Abu Zuhair Al-Marwazi, dengan seorang anak muda dari Nisabur. Untuk menuntut ilmu ke Mesir, beliau menggunakan perahu. Ternyata dalam perjalanannya perahu itu kena angin dari hadapannya. 3 bulan terombang-ambing. Nggak sampai-sampai 3 bulan. Sampai perbekalannya itu tipis, lalu dia berusaha menepi. Menepilah. Berjalan, setelah 3 hari kehabisan bekalnya. Dilanjutkan perjalanan sampai Abu Zuhair Al-Marwazi yang paling tua, karena dia tua sekali, orang tua, pingsan, nggak kuat. Maka 2 orang ini terus melanjutkan perjalanannya. Abu Hatim Ar-Razi setelah jarak kurang lebih 6 kilo, pingsan lagi. Tinggal si anak muda ini berjalan. Tiba-tiba dia lihat ada rombongan memakai perahu sedang mendekat. Ternyata rombongan ini memang sedang mau ke tempat air, nggak jauh itu ada air, ada sumur, Bir Musa namanya. Dia kasih, si anak muda itu ngasih lambaian, lalu datang, dikasih pertolongan, kasih minum sebagainya. Terus dia katakan, di sana ada 2 orang lagi, dikasih minum sampai sadar kembali kedua-duanya dan didekatkan ke perahunya, dikasih makan sampai sehat, baru berpisah, dikasih bekal. Ketiganya pun melanjutkan lagi perjalanan ke Mesir, berjalan kaki.
sampai habis bekal yang dikasih sang pengendara perahu tadi. Tiba-tiba Allah kasih penyu, terlempar ke daratan, penyu yang totoknya segitu gedenya, maka dihancurkan. Dia dapatin di dalamnya ada kayak telur-telur di dalam itu. Itulah yang dimakan, dan sisanya dibawa untuk bekal perjalanannya. Pengorbanan mereka untuk menuntut ilmu begitu gigihnya. Inilah para ulama kita. Abu Hatim inilah juga yang ketika di satu kota beliau menuntut ilmu. Semula dia punya bekal banyak, sampai bekalnya itu habis, tapi dia terus ingin belajar. Berpikir pakaiannya, bajunya dijualin. Satu baju dijual untuk makan sekian hari. Habis, dijual lagi bajunya. Sampai habis semua kecuali yang tersisa di badannya. Tapi dia tidak mau minta-minta. Dia bertahan sampai nggak kuat dan nggak bisa hadir di majelis ilmu. Sampai teman-temannya datang bertanya, kenapa kan? Ternyata sudah sakit, nggak bisa berangkat. Ini pengorbanan dari para ulama kita. Maka sepatutnya kalau kita melihat bagaimana mereka dan bagaimana kita dalam belajar, kita diberi oleh Allah kemudahan-kemudahan dalam belajar, tidak seperti mereka untuk belajar. Maka sepatutnya kita syukuri kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita sepatutnya memberikan waktu dan capek kita untuk belajar, mau untuk duduk di majelis ilmu, karena majelis ilmu sekarang banyak, buku-buku juga banyak, wasilah-wasilah untuk kita menuntut ilmu juga banyak. Kalau katakan di kota kita ada di terpencil, alhamdulillah teman-teman panitia itu di semua tempat telah memberikan kesempatan untuk apa? Bisa mendengarkan lewat radio online. Maka itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita masih tidak bisa, berarti kemalasan yang ada pada diri kita. Kemalasan untuk hadir di durus. Maka patut kita prihatin pada diri kita ketika semangat kita ini pudar. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, rasa capek dalam menuntut ilmu tidak hanya ketika kita safar. Rasa capek untuk menuntut ilmu itu banyak bentuknya. Pengorbanan kita yang akan melahirkan rasa capek dalam menuntut ilmu bisa bentuknya tadi itu safar. Bisa dalam bentuk kita menjaga terus-menerus untuk hadir di majelis ilmu, itu juga akan lahir rasa capek. Pengorbanan
kita untuk menguasai emosi nafsu kita, untuk tetap hadir di taklim walaupun capek, walaupun kita banyak kerjaan, tapi perjuangan kita itu juga capek tersendiri. Karena kalau kita alasannya capek, kerjaan banyak, terus kapan kita bisa belajar? Ingat, Nabi SAW mengatakan, wa ma ijtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Dia bacakan kitab Allah. Dia ajarkan di antara mereka. Kecuali akan turun atas mereka as-sakinah. Di majelis ilmu, kalau majelis ilmu itu di rumah-rumah Allah, di masjid maksudnya, yang dibacakan di situ adalah ayat-ayat Allah, sabda Nabi, maka yang akan turun adalah apa? As-sakinah. Semoga Allah berikan itu kepada kita di sekarang ini. Itu berita dari Rasulullah SAW. Dan kita merasakannya, walaupun situasi panas, tapi tenteram hati kita kalau hadir di majelis ini. Apa sebabnya? Ya karena inilah berita dari Rasulullah SAW. Bahwa Allah akan memberikan sakinah. Kalau kita duduk di masjid Allah, dibacakan ayat, diajarkan ayat-ayat Allah, tidak lain dan tidak bukan yang kita dapati adalah as-sakinah. Maka yang pertama patut kita perhatikan agar kita mendapatkan rasa taat yang mahmudah, rasa capek, tapi capek yang terpuji, bukan capek yang hina, yaitu muhafadzah ala hudur majelis ilmu. Itu yang pertama. Kita jaga untuk terus-menerus hadir di majelis ilmu agar kita mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Agar hati ini tidak gersang. Karena dibacakan adalah ayat-ayat Allah, diterangkan apa itu isinya, apa maksudnya. Kalau ayat Allah masuk ke kalbu kita, kita menjadi tenteram. Yang kedua, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, termasuk perjuangan yang akan menghasilkan taat yang mudah adalah kita membaca dan mempelajari. Karena ilmu tidak akan diperoleh cuma dengan mendengar saja. Ilmu membutuhkan kita membaca yang terus-menerus. Maka untuk itu kita perlu semangati diri kita membaca. Di zaman sekarang ini, sungguh membaca ini jadi musibah sekarang ini. Setelah adanya HP, setelah adanya tablet, itu membaca sungguh-sungguh berat. Orang tua kita atau zaman kita masih muda, membaca itu hal yang ringan, yang biasa loh. Bahkan di zaman itu, anak-anak muda mentargetkan dirinya. Saling berlomba, punya target satu hari 100 halaman misalkan. Sementara anak muda sekarang ada enggak?
Rasanya jarang sekali saya dengar anak muda sekarang punya target sehari 100. Bahkan kita sendiri pun sudah terkontaminasi semangat membacanya gara-gara kita bisa mencari lebih cepat sehingga bisa langsung instan mendapatkannya. Yang ketiga, di antara tahap yang terpuji, capek, lelah yang terpuji adalah menghafal dan terus bermurojaah. Ilmu itu kan ibarat kayak hewan buruan, sesuatu yang kita buru. Sementara menulis ada seperti apa? Seperti jaring dan murojaah. Sebab kokohnya ilmu yang kita miliki itu. Maka untuk mendapatkan ilmu, di samping kita mendengar, patut kita menulis dan kita mengulang-ulangnya. Yang keempat, yang namanya ilmu itu untuk diamalkan. Karena kita berilmu bukan cuma sekedar mengumpulkan maklumat tanpa kita aplikasikan dalam amalan. Ketika kita berilmu, tujuannya adalah untuk mengamalkan ilmu itu. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan yahtiful ilm bil amal. Fa'in ajabahu wa ila irtahal. Ilmu itu perlu diwujudkan dalam amal. Kalau engkau lakukan, engkau akan mendapatkan ilmu itu. Kalau engkau tidak lakukan, ya ilmu akan pergi dari. Hari ini kita mendapatkan ilmu, kalau kita tidak praktekkan, ya akan hilang ilmu itu. Maka untuk mendapatkan ilmu, sepatutnya kita terus amalkan ilmu yang kita dapati itu. Yang kelima, termasuk perkara yang terpuji dari rasa ta'ab adalah sabar ala tulut tariq. Jalan menuntut ilmu itu panjang. Maka perlu kesabaran. Seperti yang kita dapatkan tadi kisah-kisah dari para ulama. Bagaimana sabarnya mereka menuntut ilmu dalam waktu yang panjang. Ilmu tidak diperoleh dengan waktu yang pendek. Ilmu perlu pengorbanan umur kita secara keseluruhan. Artinya ilmu menuntut kita sepanjang masa kita ini belajar. Untuk mendapatkan ilmu patut kita korbankan waktu kita sampai kematian datang. Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala hari Lebaran dia masih ngajar. Hari raya Lebaran Fitri pagi kita sholat Id jam 10 kita sudah di masjid. Syekh bilang talabul ilm akan merasakan Id kalau di hari itu tambah ilmunya. Kalau tidak ada tambah ilmunya, dia tidak akan merasa Id. Sehingga kata Syekh, ya
Mari kita belajar. Tetap hari raya nggak ada liburnya. Rahimallah syekhana. Rahmatan wasi'ah. Beliau termasuk orang yang ketika menuntut ilmu dalam keadaan fakir, miskin dia. Dia tinggal di Masjidil Haram ketika zaman itu masih boleh orang tidur di Masjidil Haram. Dia punya kayak apa, tong itu, tempat pakaian, tempat buku, ditaruh di pojok masjid, salah satu pojok masjid. Nanti sama tukang bersih-bersih itu, hari ini ada di pojok, nggak tahu-taunya sudah pindah kemana. Jadi kalau mau ambil pakaiannya atau ambil bukunya, dia cari dulu di mana. Tong saya pindah alamat sudah. Karena tukang bersih itu kan selalu membersihkan setiap waktunya. Beliau alami itu. Dia sabari kondisi seperti itu lama. Tidak minta-minta ke sana kemari mencari sewaan, tidak. Dia bersabar di dalam masjid untuk belajar ilmu. Ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Ada beberapa perkara yang akan menjadikan ilmu itu luput. Maka sepatutnya kita berhati-hati darinya. Penyebab-penyebab ilmu itu akan luput dari diri kita. Yang pertama adalah talabul ilmi li ajli dunia. Menuntut ilmu tapi tujuannya adalah dunia. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid gharfal jannah, kata Rasul alaihi wasallam. Barang siapa menuntut ilmu, tidaklah dia berharap untuk mencari wajah Allah, artinya mencari keridhaan Allah. Tidaklah dia menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunianya, maka orang itu lam yajid gharfal jannah, tidak akan mendapatkan aromanya surga. Kalau menuntut ilmu untuk tujuan dunia, dan banyak manusia menuntut ilmu setelah jadi doktor dalam bidang akidah, doktor dalam bidang syariah, ternyata bukan untuk mencari keridhaan Allah. Ilmu-ilmu yang dia dapati sampai setinggi itu untuk tujuan dunia. Maka dia berbangga-bangga dengan apa yang didapati itu. Dia tidak perjuangkan ilmu yang dia miliki untuk mencari keridhaan Allah, untuk meninggikan ilmu, untuk disebarkan ilmu itu. Maka ilmumu yang engkau taat di dalamnya akan luput. Yang kedua, di antara sebab luputnya ilmu, walaupun engkau bercapek-capek di dalamnya, adalah al-ajalah fi talabil ilmi. Terburu-buru ketika belajar ilmu. Karena banyak manusia yang ketika ingin mendapatkan ilmu, pengennya sekarang belajar, besok jadi ulama. Pengennya sekarang belajar karena sekarang zaman instan, dianggapnya ilmu ini kayak Indomie gitu loh.
Sekarang dituang langsung jadi sop satu mangkok. Maunya seperti itu. Sekarang belajar, besok jadi Albani. Albano jadinya, nggak jadi Albani. Maka yang namanya ajalah di dalam talabul ilm itu akan menjadikan dia luput. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, man ramal ilm jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang menuntut ilmu secara sekaligus, maka akan hilang juga sekaligus juga. Kalau kamu sekarang belajar langsung Sahih Bukhari, mau satu malam diselesaikan, ya besok lupa semua, habis, hilang. Maka yang namanya belajar ilmu perlu tadarruj, bertingkat-tingkat. Mulailah dari tingkat terbawah, bersabar, lanjut, sedikit demi sedikit. Yang dengan itu kita berharap barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pula yang menghancurkan luputnya ilmu dari kita, yang kita tuntut ketenaran, yang dituntut dengan ilmu itu. Kalau saya sudah berilmu, saya akan biar ngetren, saya akan buka channel YouTube biar sana kemari terkenal, Syekh Fulan. Waduh, memang tuntutannya dia adalah syuhrah. Maka ketika syuhrah yang dituntut sama dia, ini akan meluputkan ilmunya. Yang keempat, yang menjadikan rusaknya ilmu, walaupun dia bercapek-capek, dia berbicara tentang ilmu sebelum mempunyai kemampuan. Ini banyak salahnya. Ada seorang teman dulu waktu di Damaj, untuk hadir di majelis ilmu jarang, tetapi dia suka mencari sendiri di perpustakaan. Dia ingin cepat. Akhirnya yang terjadi adalah keanehan-keanehan. Sampai-sampai suatu hari dia mengatakan, dia berpendapat bahwa yang namanya sahur, batasan sahur itu azan kedua. Benar atau salah? Batasan sahur apa? Azan ke-1 atau kedua? Kedua. Dia katakan seperti itu, berarti benar atau salah? Tetapi yang dimaksud, kata dia, azan kedua itu adalah ketika iqamah. Dalilnya, ini Syekh Fulan mengatakan demikian dalam kitab ini, kitab ini. Betul pendapat itu ada, tapi ini pendapat yang syadz. Pendapat yang nyeleneh. Bukan pendapat yang benar. Dia pegangi, dia pakai itu, sehingga dia berpuasa, berbuka, sahur, sampai masjid iqamah, baru dia berhenti makan minum. Asik kan? Nyeleneh. Hancur ilmu dia akhirnya. Yang terakhir dari penyebab hancurnya ilmu itu ketika seseorang ikhtiqar sighar amal al-ilmiyah. Dia merendahkan perkara-perkara kecil dalam masalah ilmiah. Dia anggap misal belajarmu itu kecil itu pelajaran anak-anak kecil, murojaah. Yang luar biasa
dilakukan oleh Syekhana Muqbil rahimahullah taala. Beliau terus murojaah sampai kelas Tuhfatus Siniyah. Tuhfatus Siniyah itu pelajaran pemula dalam ilmu nahwu. Syekh Muqbil murojaah itu sama keluarganya, nanti terus ke atas, nanti selesai ke bawah lagi terus. Tidak merendahkan ilmu itu di hadapannya, dia imam, tetapi sungguh mulia, sungguh tidak sombong, rendah hati. Maka dari itu ilmunya barokah. Tetapi atas orang-orang yang merendahkan amalan-amalan ilmiah yang kecil-kecil, dianggapnya kecil, itu akan menghancurkan ilmunya. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Seorang capek dalam menuntut ilmu, ketahuilah itu adalah perkara yang paling tinggi-tingginya dari rasa ta'ab yang mengantarkan kepada al-jariyah. Ta'ab yang jariyah itu adalah salah satu dengan talabul ilmu. Ketahuilah bahwa ta'ab dalam menuntut ilmu, ta'abnya itu bukan ta'ab asal lewat begitu saja setelah itu selesai. Bahkan ta'ab menuntut ilmu, capeknya, lelahnya engkau menuntut ilmu adalah perkara yang paling agung dari macam-macam ta'ab. Bahkan ta'ab al-jariyah. Ketika engkau belajar ilmu, lalu engkau ajarkan ilmu itu kepada pihak lain, ke orang lain, kemudian dipakai oleh orang lain ilmu itu, maka engkau akan mendapatkan ajar yang terus-menerus setelah kematianmu. Kalau kita punya ilmu, kita sekarang belajar ilmu. Setelah ilmu itu kita pelajari, lalu kita ajarkan lagi kepada orang, dan orang yang kita ajar itu mengamalkan ilmu kita itu, maka orang yang sedang mengamalkan itu kita mendapatkan pahalanya. Dan terus selama orang itu menjalani, mengamalkan ilmu itu, terus pula kita mendapatkan ajarnya. Ini seperti yang Rasul katakan, idza matal insanu qata'a amaluhu illa min thalath. Ketika seseorang meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Amalan salatmu terputus, tidak bisa bertambah. Amalan puasamu tidak bisa bertambah. Tetapi 3 masalah ini akan terus mengalir amalannya. Yang pertama, sedekahun jariyah. Kalau engkau punya sedekah jariyah, bangun masjid, bangun pondok, bangun jalan, bangun untuk keperluan-keperluan umum, itu termasuk jariyah, sedekahun jariyah. Maka selama sedekah itu digunakan oleh orang, engkau akan tetap mendapatkan pahalanya walaupun di dalam kubur. Yang kedua, ilmu yuntafu bihi, ilmu yang bermanfaat. Engkau belajar ilmu, engkau ajarkan ilmu kepada orang lain dan digunakan ilmu itu.
Selama digunakan maka terus akan mengalir. Walaupun engkau di dalam kuburmu, terus engkau akan mendapatkan pahala dari ilmumu itu. Letihmu kemarin ketika belajar ilmu, capekmu, itu terus akan mengalir, menghasilkan aliran-aliran pahala walaupun engkau di dalam kuburmu. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Tiga perkara inilah yang akan engkau terus mendapatkan aliran pahala jariah yang terus menerus. Maka ketika engkau menghadiri majelis ilmu, bisa jadi itu menjadikan jalan engkau mendapatkan hidayah. Ketika engkau duduk di majelis ilmu, engkau belajar. Setelah itu engkau ajarkan kepada orang lain. Dan orang lain mendapatkan ilmu darimu dan menggunakan ilmu itu bermanfaat untuk orang itu. Bisa jadi orang itu mengamalkan ilmu yang kau ajarkan itu berpuluh-puluh tahun. Karena yang kau ajarkan misalkan anak muda atau anak-anak sholat misalkan. Anakmu engkau ajarkan sholat, tetanggamu engkau ajarkan sholat, keluargamu engkau ajarkan sholat. Setelah itu ilmu sholat ini dipakai terus-menerus bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Selama itu pula engkau akan mendapatkan jariahnya. Atau kitab yang kau baca, kemudian engkau nukilkan dari kitab itu kepada orang lain, yang bisa jadi dari nukilan ucapanmu yang kau ambil dari kitab itu tadi menjadikan perbaikan kalbu saudaramu itu tadi yang mendengarkan, yang dinukilkan ucapan darimu itu, maka menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Lewat apa? Ucapanmu. Engkau nukil dari kitab, engkau sampaikan. Aku membaca kitab ini. Subhanallah, isinya Masya Allah. Nih, tak sampaikannya, tak bacakannya. Menjadi dia mendapatkan hidayah, maka engkau mendapatkan fadilah dari amalan itu. Maka wahai talabul ilm, patut kita bersabar untuk menerima rasa taat dalam talabul ilm. Talabul ilm taat, nggak bisa ditutupi. Ada derita, capek, letih itu ada. Tetapi ingat, dari rasa letih, capek ketika menuntut ilmu, di sana ada buah hasil dari capekmu itu, hasil yang sungguh sangat besar dari sekedar diucapkan dengan kata-kata. Artinya buah yang kau akan peroleh itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata besarnya. Kemuliaan yang kau akan peroleh dengan talabul ilm itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena Allah telah mengagungkan seorang talabul ilm. Maka ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, jadikanlah capekmu itu capek yang memberikan jariah, yang artinya akan terus berkesinambungan, memberikan kebaikan-kebaikan padamu. Dan di antara capek yang memberikan jariah adalah
ilmu. Bersabarlah untuk hadir di majelis ilmu. Bersabarlah untuk selalu berupaya membaca kitab. Bersabarlah untuk murajaah dari kitab-kitab yang kita pelajari. Itulah keutamaan yang kau akan dapat kalau engkau bersabar. Ingat bahwa sebesar apapun lelah dan capekmu, pasti lelah dan capek itu akan hilang. Yang akan ada terus-menerus adalah pahalamu. Sepanjang masa pahala itu akan engkau peroleh kalau engkau bertolak ilmu. Capek itu akan hilang. Pasti. Tidak terus-menerus ada pada kita. Tetapi balasan pahala atas penuntut ilmu, apalagi kalau dia menyebarkan ilmunya itu, akan terus. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'zam ajran. Apa-apa yang kau persembahkan oleh dirimu dari kebaikan-kebaikan, salah satu kebaikan apa? Menuntut ilmu. Dan ini kebaikan yang paling tinggi. Maka tajiduhu indallahi wa khairan wa a'zam ajran. Engkau akan dapati di sisi Allah pahalanya jauh lebih baik, jauh lebih tinggi pahalanya di sisi Allah. Maka ikhwan fillah, sepatutnya kita terus meminta kepada Allah rizki ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi' dan amal saleh, serta ikhlas ketika kita menuntut ilmu, ikhlas pula di dalam ucapan dan amalannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fiikum.